oleh rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh seluruh delegasi se-Indonesia yang kemarin hadir. Mereka setuju agar beberapa oknum kader yang menamakan dirinya sebagai Presidium Penyelamat Partai Berkarya yang akan mendengarkan munaslup itu agar diberhentikan. Partai Berkarya pecah. Munaslup digelar P3B pada tanggal 11 Juli 2020. Haji Hutomo Mandala Putra Sarjana Hukum atau Tommy Soeharto datang ke lokasi acara munaslup di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, didampingi ormas dan orsap yang berafiliasi ke Partai Berkarya. Kepolisian pun meningkatkan keamanan. Sebelumnya telah diputuskan dalam Rapimnas 4 bahwasanya rekan-rekan yang berada di P3B sudah dicabut KTA-nya. Dalam artian sudah bukan anggota Partai Berkarya lagi. Bukan hanya itu, Produk Rapimnas 4 salah satunya memutuskan pelarangan penggunaan logo dan atribut kepartaian dalam kegiatan apapun, kecuali kegiatan yang dikomandoi langsung oleh Ketua Umum Partai Berkarya dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya. Selebihnya kegiatan apapun yang diadakan dinyatakan ilegal. Munaslup tetap digelar P3B di tempat lain dengan menggunakan Zoom meeting dan menghasilkan Ketua Umum Majen TNI Muhdi Purwo Pranjono. Berkarya. Jadi tolong kawan-kawan di kamar sejak daerah mana saja? Satu sisi, dengan hadirnya Tommy Soeharto dilihat dari sudut pandang lain sebagai sikap arogansi dan premanisme. Namun ini adalah bentuk sikap tegas Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum Partai Berkarya yang bertanggung jawab menjaga marwah kepartaian dengan turun langsung ke lokasi memastikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh P3B. Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan cukup lancar dan sesuai dengan arahan dari pihak Pak Ketum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra dan Bapak Sekjen Bapak Priyo Budi Santoso beserta seluruh kader-kader, simpatisan, ormas, orsap dan loyalis dari Partai Berkarya dari Front Anti Munaslup terkait dengan pelaksanaan Munaslup yang digagas oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya. Dari kami sendiri sebagai kuasa hukum sudah menyelesaikan tugas dengan baik secara legalitasnya. Kami sudah mengantarkan dan alhamdulillah Pak Ketum sudah bisa hadir di lokasi Munaslup ini untuk menunjukkan kewibawaan partai bahwa Munaslup ini adalah ilegal dan inkonstitusional. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain datang ke lokasi Munaslup ini untuk membubarkan acara. Tapi kami juga tetap bersiaga hari ini karena bisa saja mereka akan melanjutkan acara Munaslup ini pada hari-hari berikutnya. Kami dari AMPB, Angkatan Muda Partai Berkarya, sangat siap mengamankan dan mengawal kebijakan Ketua Umum Haji Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Haji Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum dan Sekjen kami yang legitimit dan definitif dari segala macam bentuk rongrongan dan indikasi-indikasi yang tidak baik terhadap internal Partai Berkarya. Generasi Muda Berkarya, hal yang sama seperti saudara-saudara yang lain bahwa kita punya komitmen terus mengawal kebijakan Ketum Haji Hutomo Mandala Putra SH, bahwa siapapun yang ingin mencoba membuat gerakan merusak nama baik Partai Berkarya, kita terus pasti kita tidak akan membiarkan itu. Disebut di berbagai media, Majen TNI Muhdi Purwo Pranjono sebagai Ketua Umum versi Presidium. Sontak hal ini membuat seluruh jajaran kepengurusan Partai Berkarya tercengang, terutama anggota Partai Berkarya yang berada di daerah, dari mulai isu perubahan nama partai dan ADART. Seperti halnya yang dialami oleh alumni caleg Partai Berkarya tahun 2019 yang pada tanggal 13 Juli mendatangi Gedung Granadi untuk bersilaturahmi dan menanyakan beberapa hal. Salah satunya langkah-langkah strategis yang diambil oleh DPP Partai Berkarya untuk langkah ke depan.
Ya, saya kira begini, dalam politik itu berbeda pikiran, berbeda pendapat, dinamika itu kan sesuatu yang sah dan wajar-wajar saja, sehat-sehat saja. Tapi yang jelas secara konstitusional Partai Berkarya itu kan tetap bahwa ketum itu adalah Pak Tommy Soeharto, HMP, dan sekretaris jenderalnya Pak Priyo Budi Suntoso, gitu kan. Nah, untuk langkah-langkah konkretnya tentang kejadian kemarin, apakah DPP sudah melakukan hal-hal strategis? Ya, kalau hal-hal yang kaitannya dengan soal internal kan kita udah bikin pleno, kemudian dilanjutkan diperkuat dengan Rapimnas keempat yang notabene adalah memperkuat keputusan pleno di mana teman-teman yang berbeda dengan kita itu sudah di apa namanya, ya kata kasarnya dipecat baik dari kepengurusan maupun KTA-nya mereka, ya kan. Nah, jadi saya kira soal langkah-langkah tegas dan strategi sudah diambil oleh ketum dan kemudian diperkuat dengan hasil rapimnas kita, gitu. Nah, selanjutnya untuk anggota Partai Berkarya di daerah mungkin ada himbauan? Ya, saya kira ini sesuatu yang biasa-biasa saja, dan ini kan sudah banyak dialami oleh partai-partai yang lainnya kan. Jadi untuk teman-teman yang di daerah harus diketahui bahwa ini adalah soal mekanisme organisasi biasa. Kita ini bukan pergantian ketua umum, kita ini kan cuman hanya apa istilahnya ya, penyegaran kepengurusan. Jadi harus digarisbawahi, kita ini bukan pergantian ketua umum, penyegaran kepengurusan. Yang dengan itu SK yang sesuai dengan apa namanya Kumham itu tetap masih ada Pak Tommy sama Pak Sekjen. Tapi kemudian yang udah dipecat-pecat itu yang nanti direvisi gitu. Jadi beda kan? Kalau teman-teman di sebelah kan memilih ketua, ya kan? Kalau kita enggak, kita ini merevisi aja gitu. Jadi intinya untuk anggota Partai Berkarya di daerah nggak usah. Oh, nggak perlu khawatir. Teman-teman di daerah tetap, saya kira tetap kita dalam satu komando, HMP sama Priyo Budi Suntoso. Dinamika ini juga menjadikan alumni caleg Partai Berkarya 2019 yang pada akhirnya sepakat menguatkan tagar satu komando bersama Hutomo Mandala Putra. Salam HMP, satu komando. Salam HMP, satu komando. Siapa yang tak kenal dia, arif bijaksana dan berwibawa, ramah senyumnya, tak banyak bicara. Dia si pangeran cendana, dengan karya-karyanya yang nyata, mengajak seluruh elemen bangsa berjuang, bekerja dan berkarya. Hutomo Mandala Putra bukan sekedar pengusaha, mengerti rakyat Indonesia yang ingin hidup sejahtera. Hutomo Mandala Putra terpanggil jiwa dan raganya, mengabdi untuk NKRI kita dengan terus berkarya. Dia si pangeran cendana, dengan karya-karyanya yang nyata, mengajak seluruh elemen bangsa berjuang, bekerja dan berkarya.
bagi kita dengan terus berkarya. Hutomo Mandala Putra peduli akan negeri ini. Marilah kita amini, mendukungnya dengan ikhlas hati.